Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di kelas Pendidikan Agama Islam. Di minggu ini, kita akan membahas materi tentang ikhlas dan pemaaf. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran serta keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ada pengabsenan dulu. Baik. Irfan, Umar, Haire, hadir semua. Ya, baik. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membahas materi yang telah dipelajari di minggu lalu, yaitu tentang adab. Silahkan. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dan pemaaf. Langsung saja, ikhlas dan pemaaf. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian. Cara bahasa, pengertian ikhlas artinya membersihkan, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi ataupun imateri. Adapun secara istilah, pengertian ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemaaf adalah sikap yang mengikhlaskan sesuatu perbuatan seorang terhadapnya. Seorang pemaaf adalah lawan dari sikap pendendam. Fungsi menjadi orang yang ikhlas dan pemaaf adalah mendapatkan ketenangan batin, kekuatan spiritual, istiqomah dalam beramal, status amalan yang mubah menjadi ibadah, memperoleh pahala dari satu amal kebaikan sekalipun belum dilakukan atau diselesaikan. Misalnya kita baru berniat seperti itu. Dan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berupa rezeki, rizki, kesehatan, dan lain-lainnya. Tujuan menjadi orang yang ikhlas dan pemaaf yaitu hidup akan terasa lebih damai, memiliki banyak teman, karena sikap kita yang ikhlas dan pemaaf, serta menjadikan diri kita pribadi semakin dewasa. Seperti itu. Selanjutnya, hadis Nabi tentang orang yang pemaaf, yang berbunyi innallaha tajawaza li an ummati al-qata'a wa nisyana wa masturiqu alaih. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari umatku kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan karena lupa, serta kesalahan yang dilakukan karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, selanjutnya, Sinadra Mahfuzatnya juga silahkan dibaca terlebih dahulu. Oh ya, silakan sambil dibuka buku modulnya di halaman 20 untuk yang kurang kelihatan jika mahfuzat ini kurang terlihat seperti itu. Baik, sambil kita lanjut, dalil-dalil ikhlas dan pemaaf. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar, ikhlas, dan pemaaf di sini memiliki keterkaitan yang sulit untuk dipisahkan. Orang ikhlas pasti bersabar dan orang pemaaf juga pasti bersabar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk memohon pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Tentunya kita sebagai umat muslim sangat tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun. Oke, selanjutnya contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang lain yang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat,
tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Contoh memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang lain yang meminta maaf ketika kita dizolimi atau ada seseorang yang menyakiti perasaan dan apapun itu yang membuat kita tidak enak hati, maka kita harus memaafkannya. Selanjutnya, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Kita sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan. Maka dari itu, jika kita pernah berbuat kesalahan sekecil apapun itu kepada pribadi yang lain, segeralah berminta maaf. Selanjutnya, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Karena dari perasaan dendam inilah timbul benih-benih kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, yang terakhir, contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin dipuji ataupun terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang terakhir, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Semua poin di sini adalah penting untuk kita amalkan dan kita sisipkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Selanjutnya, silakan dibuka modulnya halaman 35. Silahkan diisi dan dikerjakan dulu di sini. Latihan soalnya, oke? Baik, jika sudah, terima kasih. Jika yang belum, silakan dikerjakan di rumah beserta dengan halaman 40. Minggu depan kita bahas dan lalu kita kumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.